Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Yulia Safitri. NIM saya 2005-3106. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sisa hasil usaha. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian SHU. SHU di sini yaitu sisa hasil usaha koperasi atau biasa dikenal dengan SHU, keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama 1 tahun. Laba bersih tersebut berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan biaya operasional dan pembayaran pajak lainnya. Di samping itu, informasi dasar perhitungan SHU adalah di samping itu juga sisa hasil usaha koperasi ini didapat dari besarnya SHU yang didapat oleh suatu koperasi. Informasi dasar perhitungan SHU adalah komponen yang digunakan untuk menghitung sisa hasil usaha anggota koperasi. Informasi dasar perhitungan SHU seperti sisa hasil usaha total koperasi pada suatu tahun buku, persentase bagian SHU anggota, total simpanan seluruh anggota, total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota, jumlah simpanan per anggota, omset atau volume usaha per anggota, persentase bagian SHU untuk simpanan anggota, dan persentase bagian SHU untuk transaksi usaha dan anggota. Rumusan dari pembagian SHU. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 45, sisa hasil usaha atau koperasi SHU, koperasi merupakan mendapatkan koperasi selama satu tahun dikurangi pada 1 tahun yang bersangkutan, maka SHU merupakan hasil selisih antara penerima total dan biaya total atau SHU sama dengan TR dikurang dengan TC dalam periode 1 tahun. Setelah dikurangi biaya cadangan, SHU baru bisa dibagikan kepada tiap anggotanya. Biasanya SHU dibagikan setelah tutup buku dan rapat anggota tahunan atau RAT. Pembagian ini dilakukan tidak hanya berdasarkan jumlah modal di koperasi, tetapi juga berdasarkan upaya dan jasanya terhadap perkembangan koperasi. Biasanya ketentuan ini mewujudkan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Selanjutnya yaitu perhitungan SHU koperasi anggota biasanya dilakukan dengan syaratnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi anggota untuk mendapatkan pembagian SHU. Yang pertama adalah SHU total koperasi pada 1 tahun buku persentase. Yang kedua, SHU anggota total transaksi usaha total simpanan semua anggota. Yang ketiga yaitu jumlah simpanan per anggota. Yang keempat, bagian SHU untuk simpanan anggota. Dan yang kelima yaitu bagian SHU untuk transaksi usaha total seluruh transaksi usaha. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pembagian SHU. Yang pertama yaitu SHU yang dibagi berasal dari anggota. Karena pada hakikatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. Yang kedua yaitu SHU anggotanya dibayar secara tunai. Biasanya SHU ini diberikan secara tunai guna untuk pembuktian dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat. Yang ketiga yaitu SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. SHU ini dibagikan berdasarkan insentif dari modal, dari investasi berdasarkan aset transaksi dari para anggotanya. Selanjutnya yaitu SHU anggota yang dilakukan transparan. Proses dalam penghitungan dan jumlah dibagi harus diumumkan secara transparan sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif.
Selanjutnya yaitu pembagian SHU per anggota. Penghitungan SHU yang diperoleh tiap anggota koperasi diawali dengan penghitungan jasa modal, jasa penjualan, dan jasa pembelian. Ada beberapa rumus untuk cara menghitungnya. Yang pertama adalah jasa modal. Bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan yang di koperasi, rumusnya yaitu simpanan anggota dibagi dengan total simpanan seluruh anggota dikali jasa modal. Yang kedua yaitu jasa penjualan. Bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian koperasi. Ini didapatkan dari penjualan koperasi terhadap anggota dibagi total penjualan seluruh anggota dikali dengan jasa penjualan. Selanjutnya yaitu jasa pembelian. Bagian SHU yang diterima anggota karena produk pembelian karena produk yang dihasilkan anggota dibeli koperasi. Transaksi pembelian oleh koperasi terhadap produk anggota menimbulkan jasa pembelian. Ini didapat oleh pembelian koperasi terhadap anggota dibagi dengan total pembelian seluruh anggota dikali dengan jasa pembelian. SHU yang diterima tiap anggota yaitu SHU anggota sama dengan jasa usaha anggota atau jasa usaha anggota, jasa penjualan ditambah dengan jasa pembelian dan ditambah dengan jasa modal anggota. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Kori Yulia Safitri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.